gimana tuh? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru. Ya, saya kira begitu ya. Pada kesempatan ini Bu, saya akan menanyakan terkait dengan proses nanti yang akan dijalani di kelas. Selama ini adalah supervisi akademik. Mudah-mudahan kegiatan yang itu nanti lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira begitu ya Bu ya. Jadi ini adalah kegiatan supervisi akademik dalam hal kegiatan calon guru penggerak yang sementara saya jalani. Saya berharap bahwa Ibu akan memberikan saya kontribusi yang bagus, dan ini merupakan juga tanggung jawab kita sebagai pendidik agar proses pembelajaran kita itu menjadi lebih baik. Yang pertama saya ingin tanyakan ke Ibu, kira-kira dari kegiatan ini apa yang Ibu bisa harapkan terkait dengan kegiatan itu? Saya berharap dengan adanya kegiatan supervisi ini saya bisa belajar terkait apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dan selain itu saya juga menginginkan agar anak-anak lebih aktif menjawab dan mengeluarkan pendapat. Dan selain itu saya juga menginginkan apa-apa yang menjadi kekurangan saya nantinya dalam proses pembelajaran di kelas akan dibantu oleh Bapak. Saya kira ini sesuatu hal yang luar biasa memang, karena pada prinsipnya supervisi itu adalah bagaimana istilahnya kita sebagai cerminan bahwa dalam proses pembelajaran seharusnya ada yang namanya refleksi diri, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari teman sejawat maupun kepala sekolah. Saya kira itu sesuatu hal langkah yang sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan kita sekali lagi bisa terlaksana dengan baik. Oke, dari kegiatan ini saya sudah lihat ada RPP yang satu yang ini. Kira-kira materi yang akan Ibu kembangkan itu adalah materi-materi yang apa? Misalnya pelajaran apa? Adapun materi yang akan saya bawakan ini Pak pada tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Di mana di dalamnya nanti saya akan membahas yaitu yang pertama panas atau biasa disebut dengan kalor, yang kedua suhu, dan yang ketiga itu perpindahan panas terhadap benda. Ya, luar biasa ya. Tujuan pembelajaran jelas ya Bu. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ada, saya lihat di sini ada beberapa yang paling dominan Ibu akan kembangkan itu yang mana? Adapun tujuan pembelajaran yaitu dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat berpindah. Siswa mampu menerapkan konsep bagaimana menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya kira memang materinya cukup Ibu kuasai, karena saya lihat dari penjelasannya memang Ibu sangat matang sekali dalam persiapan. Kira-kira tujuan pembelajaran sudah disajikan tadi dengan detail. Di sini juga saya sudah lihat cukup bagus. Namun ada Ibu tadi sempat sampaikan bahwa yang Ibu akan kembangkan itulah pengembangan kalor ya, kalor dan panas, perpindahan kalor, panas dan ya. Di sini kira-kira yang menjadi persiapan Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira seperti apa? Adapun persiapan yang telah saya siapkan tentunya itu perangkat pembelajaran, baik itu RPP, modul ajar, alat peraga, serta gambar-gambar, dan tidak lupa lembar soal yang akan dibagikan nanti. Simpel sekali. Kalau sudah seperti itu, saya kira itu anak-anak akan senang ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Oke, prosesnya mungkin nanti kita akan laksanakan, dan rancangannya saya lihat ini cukup luar biasa. Kira-kira dari rancangan-rancangan seperti itu ada tidak kendala yang menurut Ibu yang akan dijumpai dalam prosesnya nanti? Kira-kira yang saya perkirakan kendala yang saya akan hadapi itu dari siswa, perilaku siswa yang beragam dan tingkat konsentrasi siswa yang berbeda-beda. Kayaknya itu akan menjadi kendala saya. Perilaku dan konsentrasi ya. Siswa yang berbeda-beda. Dan di setiap pembelajaran itu adalah hal-hal seperti itu kita sering menjumpai. Nah, sebagai guru yang memang betul kita punya inovasi yang bagus, kita harus mampu menghadirkan fokus anak itu supaya bagaimana mereka itu tetap konsisten dan fokus dalam menjalani proses pembelajaran. Salah satunya itu memang kita harus dampingi terus ya. Saya kira itu suatu hal yang sangat bagus sekali.
strategi di sini saya lihat dalam dalam RPP ini kan ada strategi ceramah dan dialog. Kira-kira ada tidak strategi lain lagi yang akan dikembangkan nanti di dalam kelas? Iya, ada. Dan berhubung kan siswa saya beragam, maka saya sebagai guru kelas, saya akan mempersiapkan pembelajaran yang beragam pula. Dan untuk memfasilitasi, kan kadang di sini ada siswa yang ketika saya menerangkan ada yang cara tangkapnya lebih cepat, ada yang sedang, dan ada pula yang kurang tangkap dalam pemberian penjelasan atau materi di depan kelas. Dan selain itu, saya juga telah mempersiapkan tadi seperti yang saya bilang tadi, saya telah mempersiapkan seperti alat peraga, gambar-gambar dan lembar soal. Nah, di mana lembar soal ini, ketika setelah saya memberikan penjelasan di depan, saya akan membagi kelompok. Di sini saya akan membagi kelompok menjadi 2. Setelah itu saya akan membagikan lembar soal tersebut, di mana di situ saya akan membantu anak-anak yang kurang, yang tadinya yang sedang atau yang kurang itu dalam menyelesaikan lembar soal itu tadi. Saya kira ini suatu sekali lagi perencanaan yang luar biasa. Ini kalau menurut saya ini dari proses dan perencanaan ibu ini sangat menarik sekali proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti setelah penerapannya di kelas. Baik Bu, kira-kira dari perencanaan yang Ibu sudah lakukan ini, ada tidak kira-kira yang Ibu harapkan? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalani dan melakukan proses yang Ibu telah rancang? Yang akan membantu dalam kegiatan itu setidaknya teman-teman sejawat yang ada di SD 1 ini dan Bapak Kepala Sekolah sendiri. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga kita bisa ajak berkolaborasi, kepala sekolah juga bisa berkontribusi positif dan aktif untuk membantu proses yang Ibu akan jalani. Saya kira ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan perencanaan Ibu bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Ya. Saya kira terima kasih sekali lagi atas perencanaan yang telah dilakukan oleh Ibu. Mudah-mudahan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang Ibu telah rancang ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, saya ingin tanyakan sebagai pertanyaan pamungkas, kira-kira dari kegiatan ini apa yang menjadi target utama dari Ibu untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti? Dengan mencoba melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat berpindah. Nah, di sini siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya kira itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan perencanaan Ibu ini saya akan nanti setelah proses pembelajaran di kelas. Oke, saya kira cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan proses pembelajaran ini dengan baik. Saya kira cukup luar biasa ini. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Saya persilahkan kepada
banyak sekali manfaat panas bagi kehidupan kita. Nah, tanpa adanya panas matahari, manusia tidak dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Nah, ada beberapa contoh manfaat panas, yaitu yang pertama, mempertahankan atmosfer. Nah, di sini panas matahari dimanfaatkan untuk mempertahankan suhu atmosfer sehingga suhu bumi dalam atau sesuai dengan kondisi makhluk hidupnya. Ingat itu? Yang pertama. Terus yang kedua, menguapkan air laut. Menguapkan air laut. Nah, di sini panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Jadi kan masyarakat kita di sini membuat garam itu dengan menggunakan panas matahari. Jadi garam itu terjadi karena adanya panas matahari. Terus yang ketiga, mengeringkan pakaian. Nah, di sini panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bahan-bahan pokok makanan lainnya seperti apa? Padi yang dijemur. Padi. Iya, padi atau biasa disebut dengan gabah. Apalagi? Iya, betul sekali, kerupuk. Ikan. Nah, biasanya kan ikannya di sini di rumah ini kan banyak yang menjemur ikan. Nah, menjemur ikan itu tadi, jemur ikan itu bisa kering karena adanya panas. Begitupun dengan kerupuk. Kerupuk bisa kering karena adanya panas matahari. Nah, itulah tadi manfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? Oke, baik Bu. Ini merupakan tindak lanjut daripada hasil supervisi kemarin, bahwa setelah saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu kemarin, ada memang beberapa catatan yang perlu kita diskusikan hari ini, yaitu terkait dengan pasca supervisinya. Kira-kira dari pertemuan ini apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Saya berharap bisa sharing dan bertukar pendapat mengenai apa-apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan saya, dan insya Allah kita sama-sama akan memperbaikinya. Dan saya berharap juga akan diberi masukan oleh Bapak mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin di kelas. Oke, baik ya. Memang pada prinsipnya kan supervisi itu dia supaya kita ibaratnya cermin lah, bahwa kita bisa melihat kelemahan dan kekurangan kita. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya lega, ada sedikit lega karena terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu, setelah berusaha menampilkan performa yang terbaik, dan saya juga telah menyediakan media-media pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Jadi alhamdulillah saya sedikit merasa lega dan plong setelah adanya kegiatan ini. Luar biasa sekali ya. Artinya memang supervisi ini jangan dianggap sebagai beban sehingga kita harus praktekkan begitu. Anggap saya karena memang ini murni kita lakukan untuk bagaimana memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas. Baik Bu, kemarin kita sudah sepakati tujuan dan area yang akan Ibu kembangkan. Kalau saya tidak salah kemarin itu salah satunya adalah meningkatkan keaktifan siswa. Kira-kira kalau menurut Ibu, apakah memang tujuannya sudah tercapai atau seperti apa? Saya sih secara umum belum, namun ada beberapa hal yang sudah tercapai. Antara salah satunya yaitu siswa sudah mulai aktif menjawab ketika saya memberikan pertanyaan. Baik, artinya memang belum 100% mereka. Kira-kira kalau menurut Ibu, kalau misalnya angka 1 sampai 10, kira-kira keaktifan siswa itu berada di angka berapa kalau menurut Ibu? Saya kemarin itu kira-kira di angka 7, karena secara umum siswa sudah aktif menerima pembelajaran, baik itu pembelajaran secara kelompok, individu maupun diskusi. Baik, artinya kan sudah ada progres yang lebih bagus lagi ya Bu ya. Terus kira-kira kan area yang akan dikembangkan Ibu itu selain dari tujuan pembelajaran yaitu terkait dengan penguasaan panas atau kalor, ada area lain yang Ibu kembangkan yaitu tentang meningkatkan keaktifan siswa. Kira-kira ada strategi lain atau kiat lain lagi untuk bagaimana Ibu meningkatkan keaktifan siswa itu seperti apa? Iya, saya akan ketika nanti saya melakukan pembelajaran kemarin kan masih kurang memberikan ice breaking kepada siswa. Jadi insya Allah dengan kekurangan itu saya akan memberikan lebih banyak ice breaking itu supaya anak-anak lebih refresh lagi. Dan selain itu saya juga akan menggali dulu lagi melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti di kegiatan KKG. Dan selain itu saya juga akan memperbanyak menonton kegiatan-kegiatan yang lewat YouTube platform Merdeka Belajar, karena proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran tersebut masih sangat-sangat baru buat saya. Oh, luar biasa ya Bu. Memang ini kemarin itu pembelajaran itu yang dilakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya menurut pengamatan saya sudah ada beberapa item, yaitu konten penilaian, kontennya dan juga prosesnya itu sudah ada sedikit mungkin, tapi Ibu mungkin tidak sadar itu. Tapi memang saya tahu bahwa Ibu baru di situ kebetulan juga setelah Ibu saya tahu bahwa Ibu belum terlalu mendalam mengetahui tentang pemahaman. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang luar biasa. Artinya ada keinginan Ibu untuk mengembangkan
lewat komunitas-komunitas. Yang sangat luar biasa sekali Bu, itu yang kemudian yang saya akan harapkan. Kira-kira kapan itu Bu? Ibu akan melakukan peningkatan diri kita? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Dalam kurun waktu, insya Allah beberapa bulan ke depan, insya Allah saya sudah menyelesaikan itu semua. Oke, saya kira luar biasa ya. Kira-kira dari teman-teman atau komunitas ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Palingan yang kira-kira teman-teman atau dewan guru yang ada di sekolah, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah selaku calon guru penggerak, di mana Bapak sudah lebih banyak tahu masalah pengetahuan dan ilmu tentang pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu, saya kira itu sesuatu hal yang luar biasa. Insya Allah kita akan berbagi terkait dengan apa-apa yang kemudian menjadi pemahaman saya dan akan saya lepaskan kepada teman-teman. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya ada keinginan Ibu untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi saat proses pembelajaran kemarin. Mungkin yang terakhir Bu, dari yang Ibu sampaikan ini, kira-kira misalnya ada tidak yang masih mengganggu hati Ibu atau seperti apa? Alhamdulillah setelah ini tidak ada lagi Pak. Oh iya, itu hal yang luar biasa ya Bu. Artinya dengan supervisi ini Ibu sudah bisa melihat kelemahan dan kekuatannya. Kemudian nanti setelah itu Ibu melakukan suatu tindak lanjut. Kemudian nanti insya Allah saya akan lihat perkembangannya dia. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga kita selalu sehat dan sukses selalu.